wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat ya? Masih. Jargon kita hari ini bahasa Indonesia. Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Semangat, tepuk tangan buat kita semua. Oke, cek. Silakan periksa kerapian, bisa berdiri dulu semua. Ada sampah nggak di bawah kalian? Aman? Nggak ganti baju dulu tadi? Silakan duduk kembali. Ya, sebelum Bu Anita presensi kehadiran, kita baca basmalah dulu. Bismillah. 12:09. Lah kok bisa nggak ganti baju? Ahmad Firdaus, Al Khaisar, Anggita, sakit, Arina, Bagus, Bila Fajar, Devika, Dimas, Dwi Mu'arifah, Erna, Ferry, Giska, Hilmi, Isma, Linda Rizky, Lutfi, Mela, Muhammad Zaki, Muhammad Kahlil Gibran, Muhammad Rizal Hanif, Nabila Triana, Nasya, Naufal Ainun, Nova, Rahma Kurnia, Rahmat Syifa, Rizky Afian, Dias, Salma, Salwa, Selamat, Silvi, Tias, Winalda, Paskibra, Zaskia. Kita melanjutkan pembelajaran kita pertemuan lalu ya. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang apa? Biografi, terus autobiografi, kemudian iya, teknik membaca yang digunakan itu ya. Ada apa saja? Scanning dan skimming gitu ya. Kalau biografi, membaca biografi kita pakai teknik yang mana? Skimming apa scanning? Skimming. Kemudian kemarin kita sudah sempat membahas sedikit bahwa supaya teks di buku kalian yang terdiri dari 5 halaman kemarin, ya 5 halaman ini, nah supaya tertarik untuk dibaca, kemudian kemarin kita menggunakan apa? Supaya teks biografi ini mudah untuk dipahami oleh orang lain. Nah, infografis. Jadi pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah satu, karena kemarin kalian sudah menyampaikan bahwa Bu, biografi sudah sempat dibahas sedikit di kelas 10 gitu ya.
Artinya di kelas 10 sudah Bu Anita cross check ada langkah-langkah dalam menulis teks biografi gitu ya. Unsur apa saja yang harus ada di dalamnya. Nah, di kelas 12 ini kalian itu nanti diminta yang pertama, tujuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini menemukan informasi penting di dalam teks biografi. Informasi penting itu apa saja yang menurut kalian itu penting, silahkan nanti dicatat. Informasi-informasi pentingnya. Kan berarti sudah punya gambaran. Oh, tentang apa saja informasi pentingnya? 1. Tanggal lahir. Kemudian? Nama lengkap. Kemudian? Karya-karyanya. Apalagi? Pendidikannya. Kemudian? Orang tua. Nah, berarti kalau kalian sudah punya gambaran, oh informasi penting harus saya dapatkan, bla 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 bla. Berarti nanti ketika Bu Anita menayangkan teks biografi di depan, silakan diambil poin-poin penting versi kalian. Itu ya, tujuannya itu yang pertama, mendapatkan informasi penting. Yang kedua, informasi penting yang sudah kalian kumpulkan tadi, nanti dibentuk, ubah menjadi infografis. Nah, nanti ada contohnya. Kalau kemarin sempat kita membahas HB Jasin, hari ini kita akan menganalisis biografinya Raden Ajeng Kartini. Nanti ada 2 versi, kelihatan enggak, Cah? Tujuan kita itu ya, yang pertama tadi apa? Menemukan? Oke. Yang kedua? Membuat infografis. Infografis dari teks biografi. Yuk, kita mulai dari perhatikan baik-baik sebelum nanti lanjut ke kegiatan berikutnya. Setelah kalian membaca biografi R.A. Kartini sampai selesai, ini nanti ada 6 slide tentang R.A. Kartini. Nanti kita membentuk lingkaran. Siap-siap ya, nanti kita membentuk lingkaran. Kemudian Bu Anita ada di tengah. Kita main tembak-tembakan. Nanti Bu Anita mengatakan tembak, dor, misalkan dornya dia, maka sebelahnya harus menunduk, sebelah kanan dan kiri harus nunduk. Kalau nggak nunduk, berarti ya yang sebelahnya itu, yang sebelah yang berdiri itu berarti yang menjawab. Jadi nanti Bu Anita tanya, lahir tahun berapa? Kayak gitu. Karyanya apa? Kayak gitu. Oke ya. Gambaran singkatnya gitu, nanti tak jelaskan lagi. Mau dibacakan? Dias dulu pembukaan biar temennya semangat. Biografi, ya. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 28 April 1879 di Jepara. Karena kejadiannya itulah dari lahirnya kemudian diperingati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasa-jasanya pada bangsa Indonesia. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga yang berada di kalangan priayi atau kelas bersama Jawa. Karena itulah ia memperoleh gelar R.A. atau Raden Ajeng. Juga namanya gelar Raden Ajeng digunakan Kartini sebelum ia menikah. Jika bernikah, maka gelar kebangsawanan menjadi bukti Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Kedua, keluarga Raden Ajeng Kartini. Ayah Kartini yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sumbergerak, seorang pelatih yang diangkat menjadi bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini merupakan putri pertama dan istri pertama Raden Mas Adipati Aryo Sumbergerak, namun bukan dari istri utama. Ayahnya merupakan putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai bupati Jepara. Beliau ini merupakan kakek dari Raden Ajeng Kartini. Ayahnya Raden Mas Sosolirat merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu sebagai bupati Jepara kala Kartini dilahirkan. Ganti. Yes. Tunjuk siapa temenmu? Dimas.
Kaur, Kota Surabaya. Jika diteliti lebih dalam, ini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ayahnya beliau dari kerajaan Majapahit. Alhasil merupakan bukanlah putri dari keturunan bangsawan, melainkan lainnya dari rakyat desa. Karena kepada perwakilan kolonial desa yang ketika itu mengharuskan seseorang berarti harus menikah dengan bangsawan. Akhirnya ayah Kartini kemudian mengkonsumsi seorang wanita bernama Raden Ajeng Worjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura pada masanya. Setelah perkawinan itu kemudian ayah Kartini diangkat menjadi Bupati Jepara menggantikan posisi ayah kandung dari Raden Ajeng Worjan yaitu R.A. Oke. Tunjuk siapa, Dimas? Rizal. Jodonegoro. Diangkat menjadi bupati di usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19. Sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya, saat ini yaitu Suroso Kartono, seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di LS School. Di sana ia belajar, namun pada umur 15 tahun ia harus tinggal di rumah karena Siapa, Nang? Siapa? korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satu teman yang hingga kemudian ia berpikir dan berusaha untuk memajukan perempuan pribumi karena dalam pikirannya bukan wanita pribumi masih ketinggian jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Tapi secara ini melihat adalah semua dari kebudayaan Eropa yang terjadi lanjutannya dengan berbahasa Belanda. Di usia yang masih 20 tahun, ia bahkan sudah banyak membaca buku karya Paulus Sophocles yang berjudul Oh iya. Selain itu ya juga membaca buku karya Tatuli yang berjudul dan surat-surat cinta. Siapa, Nang? Lutfi. Ya. Menikah. Singgih Jojo Adiningrat. Yang telah memiliki 3 orang istri, saat ini menikah pada tanggal 12 November 1903.
Ya. Ya. Suami memberikan pengertian terhadap keinginan dari Kartini dan memberikan gagasan serta dukungan untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur untuk program kompleks perkantoran Rembang atau saat ini gedung tersebut digunakan sebagai gedung pramuka. Kelahiran Putra dan Fatnya. RA Kartini melahirkan seorang putra yang diberi nama Sosalit. Tahun 1904. namun dari setelah melahirkan tepatnya pada tanggal 17 September 1900 Kartini. meninggalkan pada usia 2 tahun hingga pada usia 25 tahun. Jasadnya Dimakamkan di desa Kecamatan Rembang. Oke. Siapa lo? Bagus. Saatnya jam ke-8 It's time to begin the 8th lesson. Nomor berapa? Nomor 3. Letters from Kartini. Oke, nomor 4. Lanjut. Panggil aku. 4. Oke, mulai sekarang panggil dia Kartini ya. Lanjut. Pramudia Anantatur. Nomor 5. Nyonya RM Abindanon. Yang nomor 6. Aku mau feminisme dan nasionalisme. Oke, udah ya. Perhatikan baik-baik, apakah sebelum Bu Anita menayangkan biografinya R.A. Kartini, kalian sudah tahu kenapa R.A. Kartini wafat pada waktu itu? Nah, sebelum Bu Anita menayangkan ini, sudah tahu belum kenapa wafatnya? Belum, berarti baru tahu ini ya. Setelah melahirkan berapa hari? Usia 4 hari, kemudian beliau meninggal. Sudah mendapatkan beberapa informasi penting terkait tentang R.A. Kartini? Nah, dari beberapa slide yang sudah dibaca teman kalian, kira-kira yang didapat sama yang kelewat itu banyak mana? Yang didapat sama yang lewat? Banyak mana? Banyak yang lewat. Enak mana membaca dan mendengarkan? Enak membaca. Mendengarkan tuh Bu Anita memutarkan video yang di dalamnya berisi tentang biografinya R.A. Kartini. Enak mana? Mendengarkan, enak membaca. Oh, berarti ada yang suka membaca dan ada yang suka mendengarkan gitu ya. Coba versi kita audio visualnya. Informasi yang kalian dapatkan lebih banyak atau tidak? Kelihatan enggak, Cah? Yang mana? Kecanggihan sejarah. Ini ya? Saya bisa enggak? Oh, tidak bisa diputar.
Oh, nggak bisa diputar. Kirim grup. Ini aja. Soundnya coba, Nang. Bisa enggak? Soundnya mati. Nah, dinyalakan. Oh gitu. Out input mode. Coba ya sebentar. Versi audio ya. Tadinya audio visual itu sudah tak downloadin, tapi ternyata nggak bisa muter. Audio? Oke. Nggak ada yang nyambung ya? The Bluetooth device is ready to pair. Terima kasih. Bisa. Tanpa gambar nggak apa-apa ya? Iya nggak bisa diputerin, Nang. Tadinya gitu. Bentar, ini tak cari di mana lagi nih. Kok nggak mau ya, Cah? Nggak bisa, yes? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Berarti nggak jadi. Nggak usah diputarkan. Gini aja. Mau tak share, kemungkinan juga nggak bisa. Bukan. Nah, informasi yang kalian dapatkan tadi lewat slide yang sudah dibaca teman-teman kalian, supaya lebih tadi Bu Aneta sebenarnya mau membandingkan ya antara kalian membaca dengan mendengarkan audio visual, enak mana informasi yang kalian dapat, banyak mana gitu. Tapi ini tadi sudah sempat mendapatkan beberapa informasi ya. Coba kita bahas dulu sebentar beberapa aja. Lahir tanggal berapa? Terus wafatnya? Jumlah saudaranya? 11. R.A. Kartini anak keberapa? Anak kelima. Nama ayahnya?
Oh, pinter. Dia pakai contekan kecil nih ya. Ya, yang lainnya juga, tapi di buku. Terus, wafatnya pada tanggal berapa? Penyebab beliau wafat setelah melahirkan anak pertama. Anak pertama laki-laki atau perempuan? Namanya siapa? Kalau ini membuat lingkaran besar, kalian kesulitan mencontek info pentingnya nggak? Kalau berdiri sesuai dengan kelompoknya gimana? Gitu. Berarti nanti kalau Bu Anita tembak, dor, berarti yang harus... Oh, ini berarti gantian aja. Berarti harus berdiri, gitu ya. Misalkan dor, sebelahnya harus berdiri. 1, 2. Tapi kok ikut-ikutan berdiri, berarti jawab. Paham? Oh, bingung kanan kirinya. Gimana tuh? Yang jawab? Oh, kanan kiri anak yang Bu Anita tunjuk. Pastikan kalian menghadapnya kemana? Menghadap kemana, Nang? Depan atau ke sana atau ke sini? Kalau ke sini, berarti sebelahmu, siapa namanya? Rahma dan... Nah, oke, berarti gini, berarti Zaskia. Nanti kalau misalkan yang tak tunjuk kamu. Contoh. Ini ya, contoh ya. Pastikan mantep madepnya kemana? Madep dulu. Kalau ke depan ya ke depan, kalau menghadap ke temennya ya ke temennya, kalau ke sini ya ke sini. Oke, sepakat kemana? Ke sini semua. Oke, siap-siap kanan kirinya. Kirinya kosong. Iya, kanannya Lutfi. Dia Nang, Dimas, kamu menghadapnya ke sini aja, biar punya tetangga. Nah, ya, kirimu kosong. Ya, madep kemana, No? Ke depan. Saya kasih jalan biar bisa ke tengah. Yes, geser, No. Dorong misalnya, oke. Contoh ya. Contoh. Pada tanggal berapa R.A. Kartini wafat? Tembak. Dor. Lah, harus langsung berdiri. Harus cepat. Ya, oke. Hah? Kan berdiri. Berarti aman ya. Dengan pertanyaan yang sama. Dengan pertanyaan yang sama. Contoh, tembak, dor. Nah, telat berdirinya berarti menjawab. Enggak. Bu Anita mendekat. Iya. Siap ya? Kasih jalan biar bisa masuk. Tadi katanya Bu Anita harus mendekat supaya nggak salah nembak. Yang ditunjuk berarti malah aman. Yang nggak aman, yang nggak ditunjuk. Gitu ya, kanan kirinya. Siap. Sudah? Contoh sepisan. Pada... Ya. Kamu yang ditunjuk, yang berdiri, selamat. Ini yang ditunjuk, kamu yang berdiri. Soalnya Dimas menghadapnya ke sana. Oke, siap ya. Gimana? Enggak usah, yang ditunjuk enggak usah berdiri. Nang, kamu ngadep kemana? Dia curang. Biar gak punya tetangga, orang bakal tak tunjuk kamu. Siap ya? Bisa enggak, Nak? Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu karya buku. Mundur, nanti Bu Anita biar bisa lewat. Oh, nggak bisa. Sebutkan salah satu buku karya R.A. Ajeng Kartini. Siap ya? Tembak. Dor. Iya. Dengan pertanyaan yang sama duduk. Tembak. Dor.
Deg-degan. Gimana? Enggak ya? Aman ya? Duduk. Dengan pertanyaan yang sama. Tembak, 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 tembak. Dias, Dor. Iya. Kirinya siapa? Enggak ada. Pertanyaan yang sama. Dimas enggak? Dimas enggak? Enggak punya barisan dia. Sesat dia. Tembak. Oke, tembak. Ya, pertanyaan diganti. Berapa tanggal beliau meninggal? Tembak, tembak. Dor. Ya. Oke, aman. Tembak, 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 tembak. Dor. Ya, menjawab. Tanggal berapa? Tanggal 17 September 1904. Benar, teman-teman? Misalkan nanti kalau kalian bisa jawab tuh, Cah, nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Berarti kalian siap menjawab, kan gitu. Paham ya? Kalau nggak bisa, atau kalau tegang, ya wis berdiri aja. Ada, sebutkan nama suami dari Raden Ajeng Kartini. Tembak, 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 Dor. Tembak, tembak, Dor. Tembak, 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 Dor. Oke, duduk. Masih pertanyaan yang sama. Siapa nama suami R.A. Kartini? Tembak, tembak, Dor. Ya, jawab, telat. Adipati Aryo. Iya. Soal, silakan duduk. Soal, pertanyaan berikutnya. Di mana Raden Ajeng Kartini dilahirkan? Tembak, 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 Dor. Nah, ini dia berdiri. Jawab. Di mana Raden Ajeng Kartini dilahirkan? Di Jepara. Oke, masih lanjut atau cukup? Nanti nggak selesai tugas kita. Lanjut lagi. Punya posisi sebagai apa? Ayah R.A. Kartini. Tembak, 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 Dor. Ya. Seneng selamat. Tembak, 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 Dor. Iya. Ekspresi wajahnya. Kayak ekspresinya Tias waktu itu. Bupati Jepara. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Lanjut. Nah, besok lagi ya. Nah, tadi Cah, dari beberapa slide yang sudah kalian baca, sudah kita ambil beberapa informasi penting. Ini apa, Cah? Betul, infografis. Jadi itu ada beberapa, kalian nanti tentu saja lebih mahir daripada Bu Anita ya dalam membuat infografis. Nanti bagaimana caranya bisa dikerjakan secara berkelompok, mau berkelompok sesuai tempat duduk sekarang atau dibentuk lagi, silakan. 4 sampai 5 ya satu kelompoknya. Nah, Bu, lantas siapa tokoh yang harus kami buat menjadi infografis? Bebas. Terserah kelompok kalian mau ngambil tokoh siapa. Bu, saya mau artis boleh? Boleh. Bu, kalau beliau belum wafat bagaimana? Berarti membuat informasi pentingnya belum sampai wafat, gitu ya. Kalau beliau sudah wafat, maka kalian buatnya sampai beliau wafat tanggal berapa, seperti itu. Nah, di sini lengkap, itu ada ayahnya, ada kakeknya, ada putranya, ada suaminya, begitu ya. Kemudian bagian bawah perjuangan Kartini. Yang bawah sebelah kanan, yang bawah sebelah kiri buku tentang R.A. Kartini. Tadi ada toh? Karya-karyanya itu ditaruh di sebelah kiri bawah. Kemudian perjuangannya apa saja ditaruh sebelah kanan. Nah, itu ada nama anak, nama ayah, nama suami, tanggal lahirnya di situ. Dari satu halaman saja, kalian sudah dapat banyak info. Kalau tadi kalian di
putarkan dengan beberapa kalimat yang cukup panjang, ya kan? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, gitu ya. Infografis dari tokoh yang digemari kelompok kalian. Nanti kalau sudah, silakan bisa di-share di grup infografisnya. Nanti Bu Anita paparkan di PowerPoint. Kemudian maju untuk presentasi. Itu ya. Cukup waktunya toh? Bu, berarti saya harus buat biografinya enggak? Harus buat biografinya enggak, Cah? Tidak. Cari dari googling toh, terus cari informasi penting. Informasi pentingnya nanti ditulis di sini. Misalkan, Bu, hanya poin-poin berarti. Ya, informasi yang kalian tulis di lembar kerja ini cukup informasi yang nantinya akan kalian kemas dalam infografis. Tanggal lahir, kayak gitu ya. Kemudian prestasi, misalkan punya buku berarti karya yang pernah diciptakan. Kalau lagu berarti lagu yang pernah diciptakan. Film yang pernah ditayangkan, nah kayak gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian yang nomor 2, ini yang tadi, infografisnya dikirim ke grup, nanti Bu Anita tayangkan di depan. Ada pertanyaan? Langsung silakan berselancar di media sosial. Handphone boleh dikeluarkan? 4 Ginang. Sama kelompoknya ya. Nak orang PPS. Nanti ya. Paham ya, Nak? Boleh, boleh, aman. Kertasnya habis, di buku dulu ya. Pahlawan boleh. Artis kesukaan kalian boleh. Lutfi mau apa, Nang? Kamu, kelompokmu? Mau autobiografi? Boleh. Boleh. Enggak harus meninggal kalau autobiografi. Yes. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kamu browsing mencari infografis langsung. Boh, apa terserah. Nanti kirim ke Bu Anita pura-pura presentasi. Oh iya. Paham ya? Iya, Bu. Sebarang, Bu. Iya, pakai itu. Kita kasih nama kelompok. Kelompoknya Tias kelompok berapa? Enggak, Wes, langsung kelompok tokoh aja, Wes ya. Kelompok tokoh yang kalian angkat menjadi objek biografi. Masih bingung? No. Masih bingung? Cut Nyadin, pahlawan.